Jadi waktu saya dialog sama teman saya itu, teman saya tanya, Yesus itu berdoa kepada siapa gitu kan? Waduh, di situ saya menjelaskan tentang Trinitas dari Yesus itu sendiri yang agama Katolik dan Kristen percaya gitu ya, sebagai Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya bilang kayak gitu. Loh iya, tapi Yesus itu doanya ke siapa? Kayak logikanya itu berdoa ke siapa gitu. Saya mulai ngerasa nggak nyamannya di situ, jadi saya searching lebih banyak lagi tentang perbandingan. Saya sampai cari itu. Asyhadu Allah ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Islam News TV. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mereaction atau memberi sebuah tanggapan terhadap sebuah video yang saya ambil dari channel YouTube Mu'alaf Center Hagia Sophia, yang mana di dalam video tersebut merupakan tayangan dari seorang calon mu'alaf yang akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Nah, seorang wanita tersebut adalah sosok penganut agama Katolik, dan dari kecil beliau ini dibesarkan oleh orang tua yang berbeda agama. Ayahnya Buddha dan ibunya Muslim. Dari kecil Mbak Vira ini dididik untuk menjadi sosok penganut agama Islam. Namun dikala beranjak dewasa dan ketika dia duduk di bangku perkuliahan, beliau memutuskan untuk murtad dan menganut agama Katolik dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai agama Islam. Nah, namun sebelum saya tayangkan video tersebut, bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru yang ditayangkan atau video terbaru yang diupload di channel ini. Tak usah lama-lama lagi teman-teman, langsung saja yuk kita simak bersama-sama videonya. Alhamdulillah, pada sore hari ini ada seorang yang akan menyatakan masuk Islam. Mbak, siapa namanya Pak? Vira. Mbak Vira, panggilannya Vira ya. Vira, kemudian yang di sebelah kiri saya ini adalah Mas Jo, yang kemarin tanggal berapa Mas? Syahadat kemarin? Bulan lalu ya? Iya. Ini Mas Jo sudah syahadat bulan lalu. Hari ini Mbak Vira. Nah, mungkin untuk perkenalan Mbak Vira ya, ini gimana ceritanya? Ibunya seorang muslimah, tapi dulu Mbak Vira sempat berpindah ke Katolik. Silakan cerita Mbak Vira. Jadi papa mama saya beda agama. Oh, kalau papa agamanya? Buddha. Oh, papa Buddha. Ya. Baik. Papa Buddha, terus mama Muslim, terus kecilnya Muslim, terus setelah itu kan pindah ke Surabaya. Surabayanya di lingkungan yang Katolik. Terus baru dari sekolah SD sampai di SMA yang ikut aja kemanapun, oke buat saya. Terus akhirnya kuliah saya ke Jogja, pindah. Lingkungan teman-teman saya Katolik, di situ saya belajar tentang Katolik, lalu saya memutuskan untuk menjadi Katolik. Lalu pada tahun 2023 ini, 2022 sebenarnya, 2022 akhir saya kerja di Surabaya. Lalu teman-teman saya, satu rekan saya itu Muslim, kami sering dialog agama gitu, baik dialog tentang agama saya dan agama teman saya itu. Lalu saya semakin tertarik untuk mengetahui tentang Islam itu apa, karena di mindset saya sebelumnya saya melihat bahwa Islam itu ya orangnya itu menyebalkan sekali gitu, kayak orangnya gimana? Menyebalkan sekali. Menyebalkan sekali. Baik. Ya, karena kan saya banyak melihat orang Islam yang tidak baik di lingkungan yang saya lihat. Ya, saya melihat banyak teman-teman yang menyebalkan itu ya? Iya, teman-teman kayak mereka pandai dalam berucap agama, tapi
kelakuannya kok seperti ini. Saya kan tidak membaca Al-Quran mereka waktu itu ya, saya hanya melihat dari perilakunya mereka gitu kayak gimana. Baik. Oke, jadi awal masuk Katolik itu dulu di Jogja. Di Jogja. Apa yang waktu itu Mbak Vira ya? Namanya Vira benar ya? Iya benar. Mbak Vira waktu itu seorang muslimah, tetapi mungkin juga belum ada bekal ya, tidak tahu tentang Islamnya kayak apa, karena orang tuanya juga yang satu Buddha, yang satu muslimah, mungkin juga tidak terdidik ke arah sana, sehingga Mbak Vira sempat tertarik. Nah waktu itu ke sana dulu ya Mbak ya. Waktu itu yang membuat Mbak Vira tertarik masuk Katolik itu apanya? Ajaran kasihnya. Ajaran kasihnya. Baik. Apa yang dimunculkan itu? Ya, saya melihat orangnya ya Pak ya, karena saya bergaul dengan orang-orang yang di lingkungan Katolik. Sama seperti sebelumnya saya bergaul dengan lingkungan Muslim, tapi saya tidak melihat yang baik-baik ya. Terus di Muslim itu ya. Lalu saya, berarti saya melihat bahwa Katolik, Kristen, it's good gitu. Jadi baik teman-teman, dari pengalaman yang dialami oleh Mbak Vira ini dulu adalah orang penganut agama Katolik, dan di saat menjadi penganut agama Katolik tersebut, beliau menilai agama Islam itu adalah agama yang kurang baik dikarenakan oknum-oknum di sekelilingnya atau di lingkungan ia tinggal itu memiliki sifat yang menyebalkan. Mungkin karena oknum-oknum tersebut tidak mempunyai atau kurangnya sifat-sifat yang baik atau kepribadian-kepribadian yang baik, sehingga Mbak Vira ini mengecam atau menilai bahwasanya agama Islam itu agama yang kurang baik. Nah, dari hal tersebut bisa diartikan atau kesimpulan dari pernyataan tersebut, kita sebagai orang Islam atau umat Islam ini berperilaku yang baiklah terhadap sesama ciptaan Tuhan, entah itu orang penganut agama Islam, Kristen, ataupun orang-orang yang non-Muslim. Karena apa? Karena Nabi atau Rasulullah itu mengajarkan untuk berbuat baik terhadap sesama walaupun orang itu bukan orang Islam. Baik teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama videonya. Waktu itu sempat dibaptis, Mbak? Iya, sudah dibaptis. Sempat dibawa surat baptisnya sekarang ini? Belum Pak, saya belum ambil waktu itu. Belum ambil. Tahun berapa dibaptis kemarin? 2019 akhir. 2019. Bulan Maret. 2019 Maret. Oke, sempat belajar apa di Katolik Mbak di sana itu? Saya belajar banyak hal ya Pak ya. Saya belajar tentang Alkitabnya, tentang ya tata cara ibadahnya itu gimana. Baik. Lalu historis dari gereja Katolik itu seperti apa? Dan cukup rinci ya belajarnya ya. Baik, sempat aktif di gereja Mbak? Iya, sangat aktif Pak. Sangat aktif. Pernah di kegiatan apa saja di gereja? Saya di PMK Ikumene, bahkan saya waktu itu jadi kakak pembinanya Pak. Kakak pembina. Waktu di sana sempat nggak ngelihat orang-orang Islam yang masuk Katolik selama Mbak di sana? Lihat Pak. Banyak? Lumayan banyak. Lumayan itu berapa? 10, 20, 30? 12 orang. 12 orang dari seorang Muslim atau Muslimah? Iya. Masuk ke Katolik. Selama kurun waktu dari 2019 sampai sekarang ini 2022 kemarin. Apakah mereka juga tertarik karena ajaran kasih yang diceritakan itu? Aduh, saya kurang tahu ya Pak, karena saya nggak tanya gitu. Nggak ikut memproses? Enggak ikut. Tapi sempat menyaksikan acara pembaptisannya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang Mbak Vira, kok setelah tahu keajaran kasih di sana, sudah bergaul dengan orang-orang yang tidak menyebalkan, gitu ya.
kemudian Mbak Vira sempat diskusi dengan teman. Lalu apa yang membuat Mbak Vira sekarang ingin kembali bersyahadat menjadi seorang muslimah? Jadi waktu saya dialog sama teman saya itu, teman saya tanya, Yesus itu berdoa kepada siapa gitu kan? Waktu dia berdoa gitu, waduh. Di situ saya menjelaskan tentang Trinitas dari Yesus itu sendiri yang agama Katolik dan Kristen percaya gitu ya, sebagai Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya bilang kayak gitu. Loh iya, tapi Yesus itu doanya ke siapa? Kayak logikanya itu berdoa ke siapa gitu. Kalau misalnya Yesus itu berdoa gitu. Lalu juga saya lihat di YouTube ya, saya mulai ngerasa nggak nyamannya di situ, jadi saya searching lebih banyak lagi tentang perbandingan. Saya sampai cari itu perbandingan agama Islam dan Katolik mengenai Yesus. Sudah dapat jawabannya belum waktu itu Yesus berdoa ke siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Jadi bapaknya siapa sih namanya? Kalau di situ sebutnya Allah. Allah kan gitu ya. Allah atau Allah kalau Islamnya, tapi Allah. Jadi ini menarik juga nih para muslimin muslimat. Jadi salah satu yang membuat Mbak Vira ini balik lagi ke Islam ketika ditanya Yesus berdoa kepada siapa, ya dimanapun juga Yesus itu berdoanya kepada Allah, kepada Bapa, dan itu juga perintah Yesus Kristus gitu loh. Yesus Kristus memerintahkan supaya tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah gitu. Baik, kemudian perjalanannya gimana nih Mbak Vira setelah diskusi sama temen, terus lihat di di YouTube atau di Google di perbandingan itu? Di YouTube. Apa yang berkesan di sana, Mbak? Ya, perbandingannya ya tentang menceritakan Yesus itu dalam versinya Al-Quran. Terus saya juga dikasih pinjam teman saya Al-Quran kan. Lalu yang saya buka pertama kali itu surat Maryam yang menceritakan tentang Yesus itu sendiri. Betul. Lalu di Al-Quran itu menceritakan bahwa Yesus kecil gitu. Sedangkan di Alkitab sejauh yang saya baca itu langsung Yesus tiba-tiba udah jadi gede gitu, udah dewasa. Kayak terjadi rompang ceritanya di situ. Lalu saya juga baca dari yang versi Kristen atau Katoliknya tentang agama Islam yang katanya jauh beda lah atau apa. Cuma di benak saya, kalaupun itu jauh ataupun banyak yang bilang Al-Quran itu palsu, tapi kenapa beberapa dari mungkin yang saya dapat waktu itu ya, itu kok benar gitu loh. Kayak tentang apa namanya, yang tentang ada lautan dan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, yang satu tawar, satunya albun furotun wa milhun ujaj, yang satu tawar, yang satu asin gitu ya. Gitu ya. Lalu juga ketika ketika kita naik di atas langit, dada kita akan semakin sesak. Bagaimana tahu Nabi Muhammad itu kok bisa tahu gitu? Apakah itu sebuah kebohongan? Padahal pada zaman itu di logika saya ya nggak ada teknologi dan ilmu yang secanggih itu gitu. Jadi ya saya semakin mantap untuk itu ayatnya ka'an nama yas'adu fis sama, seakan-akan sesek dadanya, seakan-akan dia naik ke langit ya gitu kan. Jadi waktu itu belum ada teknologi, mestinya kalau belum ada pengetahuan sejauh itu, mestinya makin ke atas kan udara itu makin banyak. Jadi mestinya ke sana itu makin lapang mestinya. Tetapi kok ayat Al-Quran ini sudah mengatakan 14 abad yang lalu, dadamu akan terasa sesak ka'an nama yas'adu fis sama, seakan-akan kalian itu naik ke langit. Nah, di abad ke-19 atau 20 baru terbuka bahwa makin ke atas itu memang udara makin tipis. Jadi kalau itu bukan firman Allah, firman yang menciptakan alam semesta, pasti salah gitu ya. Ternyata benar gitu ya. Baik teman-teman, ini inti pokok dari video tersebut ya. Jadi Mbak Vira awal mula tergoncang iman Katoliknya, yakni ketika salah satu temannya yang beragama Islam menanyakan kepada Mbak Vira, yakni Yesus itu berdoa kepada siapa? Lantas Mbak Vira ini tidak bisa menjawab.
Mbak Fira mencari tahu di dalam kitabnya dan juga dari sumber-sumber yang lain. Beliau memberikan argumentasi terhadap pertanyaan tersebut, namun malah Mbak Fira ini menemukan sebuah hidayah bahwasanya Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi Yesus itu hanyalah seorang utusan. Sebelum itu Mbak Fira mencari tahu mengenai perbandingan atau ilmu perbandingan antara Islam dan Kristen di YouTube. Dan juga salah satu temannya ini memberikan sebuah Al-Quran kepada Mbak Fira, dan dari Al-Quran lah Mbak Fira semakin kuat bahwasanya apa yang diajarkan oleh Yesus itu semuanya dikerjakan oleh umat Islam, bukan Katolik maupun Kristen. Dari hal tersebut Mbak Fira bisa mengartikan bahwasanya apa yang dilakukan atau apa yang diajarkan oleh Yesus semua dilakukan oleh umat Islam, sehingga Yesus itu berarti adalah orang yang beragama Islam, mengajarkan keislaman dan juga ketauhidan, menyembah kepada satu Allah yang sama, tidak ada trinitas, tidak ada tritunggal. Begitulah Mbak Fira sehingga memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, menjadi umat yang menganut agama Islam. Baik teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama videonya. Baik, apalagi Mbak Fira? Lalu saya semakin tertarik untuk belajar tentang Muslim. Seperjalanan ini setelah saya mengetahui arti dari kata sholat yang diucapkan sholat itu sendiri. Karena kan saya tidak tahu bahasa Arabnya itu apa. Kalau misalnya bahasa Indonesia, oke, saya paham gitu. Tapi kan yang diucapkan adalah bahasa Arab. Lalu di situ kayak wow sekali gitu. Ternyata dari isi baik sholat ataupun Al-Quran itu ternyata sangat indah sekali gitu, menyembah Allah gitu. Betul sekali. Berarti sudah belajar bacaan Al-Quran? Sholat doang, Pak. Itu luar biasa, tahu artinya gitu ya. Iya. Artinya. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan di itu, apalagi yang menarik sehingga akhirnya memutuskan untuk menghubungi Ayah Sofia untuk bersyahadat. Nah, ini perkenalkan dulu nih. Ini juga seorang mu'alaf. Seorang mu'alaf sudah 7 tahun tapi belum sempat belajar banyak. Tapi sekarang sudah mulai belajar banyak. Ya, ini 7 tahun yang lalu. Kalau ini bulan lalu. Ini bulan lalu Mas apa bulan ini ya? Mas Yohanes ini syahadat, dan sekarang hari ini mau setoran bacaan sholat. Ya, karena di Ayah Sofia saya bikinkan playlist untuk membaca bacaan sholat itu, menghafalkan dan tahu artinya. Sempat dilihat ya, Mas-mas? Sempat ya. Nanti setelah acara ini nanti akan setoran bacaan sholat. Baik, kemudian bagaimana Mbak Fira ini menghubungi Ayah Sofia itu? Dapat di YouTube, dapat di Google, atau ada teman yang rekomendasikan? dari teman. Temannya nggak ikut ini? Nggak ikut, Pak, karena rumahnya jauh sekali di Gresik. Oh, rumahnya di Gresik. Dan ini dalam perjalanan ada seorang calon mu'alaf juga, seorang Cina Taiwan, yang 2 hari yang lalu konsultasi, dan ini kita harapkan kedatangannya, tapi belum, mungkin masih di perjalanan karena jauh dari Lamongan. Ini setengah hari kerja, hari Sabtu. Moga-moga nanti tidak ada halangan dan bisa nyusul. Baik, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan Mbak Fira. Ibu, karena Ibu seorang muslimah, tentu saja nanti menjadi saksi, tidak keberatan ya Ibu ya, putrinya kembali ke Islam. Sebenarnya saya nunggu ini ayahnya masih ada? Masih. Di mana ini? Di Surabaya. Oh, kok nggak ikut tadi, nggak nganter? Iya, ada kesibukan. Kalau nganter kita ajak bincang-bincang, dan kalau berkenan diajak syahadat juga. Baik, pemirsa, marilah kita akan segera ikuti prosesi pensyahadatan Mbak Fira. Nama lengkapnya siapa, Mbak? Afira Yuliasmi.
Afira Yuliasmi. Iya, pendidikan terakhir, Mbak? S1 di Jogja Atma. Oh, Atma Wijaya. Atma Jaya Jogja. Baik, segera kita mulai pemirsa, dan nanti semuanya ikut berdoa setelah pensyahadatan itu. Malaikat ini siap menyaksikan. Nah, jadi berdoalah semuanya dengan doa-doa yang baik yang menjadi cita-cita kita semuanya, sehingga nanti para malaikat yang hadir menyaksikan pensyahadatan ini turut mengaminkan, ya, mendoakan kepada Allah semoga doa-doa kita semuanya dikabulkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, akhirnya Mbak Fira ini mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Semoga Mbak Fira menjadi muslimah yang taat, bisa menjadi muslimah yang kafah, tetap istiqomah, dan bisa membawa kedua orang tua ini, terutama ayahnya, bisa membawa ayahnya untuk memeluk agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, dari video tersebut kita bisa memberi sebuah ulasan dari pengalaman Mbak Fira ini, ya, bahwasanya kita menjadi umat Islam harus memiliki kepribadian yang baik. Karena apa? Karena orang di luar Islam ini menilai agama Islam itu dari oknum-oknumnya. Karena apa? Karena mereka itu tidak membaca kitab suci kita, sehingga mereka menilai agama kita dari perilaku oknumnya. Baik teman-teman, demikianlah video yang saya tayangkan. Semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.